Selamat malam Papa. Selamat malam. Selamat malam Ariel. Iya. Yuk kita mau sama-sama bersekutu ya. Ya. Kita mau nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Yuk, kita berdoa ya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah Tritunggal yang sudah mau untuk mengasihi kami senantiasa dan menyatakan penyataan yang sempurna. Saat ini kami datang kepadamu untuk boleh sekali lagi mendapati isi hati Tuhan buat kami. Kiranya Roh Kudus saja yang menolong kami untuk mengerti, terutama Moriel, anak kecilmu ini, supaya dari mudanya dia mengenal Allah yang hidup. Kami percayakan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut ya Nak. Kita lanjut. Sudah ke hari yang ke-26. Melayani Allah dengan cara melayani sesama. Ketika menolong seseorang, kamu melayani Allah. Kadang-kadang Allah menempatkan seseorang yang membutuhkan pertolongan tepat di hadapanmu. Ia memberimu kesempatan, Moriel, untuk menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tanpa memandang apakah tugas itu besar ataupun kecil. Apakah kamu siap untuk menolong orang lain tanpa berpikir terlebih dahulu tentang dirimu sendiri? Aduh, susah ya tugasnya ya. Jika kamu dapat melakukan hal itu, kamu adalah hamba Allah. Yesus menceritakan kisah berikut ini untuk mengajar tentang cara mengasihi dan melayani orang lain. Wah, kisah apa itu? Orang Samaria yang baik hati. Beberapa orang meminta Yesus memberitahukan kepada mereka lebih banyak lagi cara mengikut Allah. Yesus mengatakan bahwa mereka harus mematuhi perintah Allah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian seorang bertanya, siapa Tuhan sesamaku manusia? Katanya. Yesus menjawab dengan bercerita sesuatu. Pada suatu hari, dalam perjalanan ke suatu tempat, nih, ada seseorang yang diserang gerombolan perampok. Para perampok itu mengambil semua barang miliknya, mereka memukulinya sampai kemudian dia hampir mati di pinggir jalan. Aduh, dia berteriak, tolong, tolong. Itu lewat satu orang. Dia lihat itu adalah imam, biasa melayani di bait Allah. Dia udah bilang, tolong, tolong. Imam itu lihat, tapi dia bilang, aku harus cepat-cepat, aku mau pergi aja. Gak ditolong. Iya. Terus lewat lagi, satu orang lagi, orang Lewi. Ya, orang Lewi itu, orang ini lihat yang tadi, tolong aku. Orang Lewinya, aku nggak mau nanti kotor. Aku jadi kotor kalau nolongin orang lain. Gitu. Aduh, siapa yang mau menolong orang itu? Dilihat nih, satu orang pergi, satu orang pergi. Wah, tidak lama kemudian ada seorang Samaria. Nih, seorang Samaria melewati jalan itu. Seorang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tapi orang itu mendekati si orang yang lagi terbaring nih, yang hampir mati ini, dan dia meminyaki serta membalut lukanya. Sesudah itu menarikkannya
keledai yang adalah tunggangannya. Kalau zaman sekarang dinaikin ke mobilnya, zaman dulu dinaikin ke keledainya. Ia membawa orang itu ke sebuah penginapan untuk bisa bobo, supaya juga dirawat di sana. Keesokan harinya diberikannya uang kepada pemilik penginapan dan dipintanya merawat orang yang terluka itu sampai sembuh. Kemudian Yesus berkata, siapakah dari ketiga orang tadi yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Siapa? Apakah orang imam tadi? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Kata orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Benar. Sekarang pergilah dan perbuatlah yang sama kepada orang lain. Itu kemauan Tuhan. Melayani Allah dengan cara melayani sesama. Pikirkan Moriel, aku melayani Allah dengan cara menolong orang lain. Ingatlah, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Pertanyaan, di mana kamu dapat menemukan cara untuk menolong orang lain? Di mana dapat menemukan cara? Di dalam firman Tuhan. Cara menolong orang lain, ya kan? Caranya bagaimana? Tadi tidak memandang siapa orang itu, ya kan? Kalau ada orang yang jatuh di depan mata kita, ya ditolong. Jangan, dia bukan teman aku mau tolongin, gitu. Aku sibuk, aku gak mau, tolongin dia, gitu. Dia bukan keluarga aku gak mau tolongin dia. Iya, tapi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, tadi lewat kisah yang Tuhan Yesus ceritakan ini, Tuhan mau kita menjadi berkat, menolong mereka, melayani sesama kita tanpa memandang siapa mereka. Mudah nggak Moriel? Kadang-kadang susah ya, karena kita maunya ya udah kita mengurusi diri kita sendiri, tapi Tuhan mau memanggil kita untuk melayani sesama. Dengan begitu kita sudah melayani Allah kita, ya. Bersyukur ya firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk kita berdoa ya.